Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Sahabat Suara Metropolitan, ketemu lagi dengan saya, Bung Surono. Kita ketemu di podcast Suara Metropolitan, berita akurat terpercaya, fakta berbicara, bukti menjadi dalil. Kemarin ingin kami mintakan informasinya menyangkut pemberitaan yang cukup banyak menyedot perhatian masyarakat tentang berita yang berhubungan erat dengan Pasar 16 Ilir. Kita sapa langsung Wakil Pengawas P3SRS Jamar Gledek Saputra. Assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam Pak. Sebelumnya jelaskan dulu sih Bung, apa sih P3SRS ini? P3SRS ini adalah singkatan dari Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susu. Oke, ini memang organisasi resmi ya? Iya, terdaftar di Kesbangpol. Oke, ini pendiriannya juga mengikuti Undang-Undang Satuan Rumah Susu. Oke, ini berdiri sejak kapan ini, Bung? 2016. 2016, berarti sudah cukup lama ya? Cukup lama. Ini anggotanya memang cukup banyak atau? Banyak anggotanya. Ini terdiri tidak hanya pedagang atau hanya pedagang saja? Pedagang, jadi Oke. penghuni dan pemilik kios itu ikut semua rata-rata. 80% ikut ke perhimpunan. Oke, nah baik sahabat-sahabat Metropolitan, berarti narasumber yang kami hadirkan kali ini benar-benar berkompeten untuk membicarakan soal apa saya mengatakannya polemik di Pasar 16 Ilir. Kita mulai dulu Bung Jamar saya panggilnya ya. Siap. Oke. Kemarin kan beberapa kali media mengangkat sebagai headline tentang Pasar 16 Ilir. Iya. Ada apa sih dengan Pasar 16 Ilir? Apakah baik-baik saja atau lagi tidak baik-baik saja ini? Gimana, Bung? Kalau melihat situasinya tidak baik-baik saja. Aduh, di mananya nih, Bung? Jadi gini, permasalahan yang saya ketahui, 2016 itu kami para pedagang yang memiliki kios, yang memiliki SHM SRS, Apa itu? surat hak milik Satuan Rumah Susu. Oke. Ya, turunannya itu dari HGB, hak guna bangunan. Hak guna bangunan. Hak guna bangunan itu yang saya pahami, itu turunan dari HPL, hak pengelola. Oke. Jadi kami menganggap SHM SRS itu ialah bukti pemilikan kami tentang kios yang kami beli. Oke. Memang dari dalam aturan ada jangka waktunya dan 2016 itu habis. Tetapi kami para pedagang atau pemilik itu mempunyai hak untuk memperpanjang. Oke. Dan itu sudah kami ajukan, Pak. Sudah diajukan? Di 2016. Sejak dari 2016? Sejak dia habis putusnya. Putusnya, oke. Jadi kalau kita memang berpikir tentang kenapa sih masalah ini berlanjut-lanjut, ini juga yang saya mau tanyakan kepada pihak Pemkot maupun pihak pengolah. Oke. Sebelum nanti kita konfirmasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan, kita ngobrol dulu soal dari pihak pedagang ini ya. Baik. 2016 diajukan. Ya. Belum ada jawaban. Tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban. Tidak ada Bukan belum ya, tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban. Sedangkan ini 2023. Bagaimana pedagang masih bertahan dengan belum ada tidak ada jawabannya itu? Nah, ini yang jadi masalah. Ketika kami mengajukan tidak diperpanjang, tidak ada jawaban. Kami tetap berusaha untuk tetap berdagang sebagaimana mestinya. Karena penuntukan gedung pasar itu kan untuk berdagang. Iya, benar. Selanjutnya bila tidak diperpanjang dan lain-lain, itu kan kebijakan mungkin pemerintah. Tetapi harus jelaslah kepada kami kan. Kami setiap hari berdagang tetap ditarikin retribusi. Berapa retribusinya, Bung? Kalau sekarang itu 7.000 per hari. 7.000 per hari. Berapa pedagang yang ada di sana? Kalau yang aktif, kalau semuanya enggak terlalu terbaca ya. Mungkin kurang lebih 500 sampai 600. 500. Ya, yang aktif. Waduh. Itu yang pemilik dan penghuni, maksudnya yang nyewa kan. Itu kemungkinan 300 lebih lah mungkin. Dan itu semua ditarik retribusi? Setahu saya iya. Setahu Saya iya. Oke. Kalau ada yang tidak, itu tidak paham saya. Oke. Dan mereka terus membayar? Bayar. Setiap hari? Setiap hari. Setiap hari. Wah, itu kalau dikalikan tuh lumayan juga uangnya tuh. Lumayan. Sedangkan kalau hitung-hitungan dengan PAD pasar itu kayaknya tidak sebanding itu sebenarnya. Oh iya, kemarin saya Gimana lihat ada berita. Ini mungkin kita
bagus untuk dibahas ini. Boleh. Gimana tuh? Saya kan mau lihat berita kemarin katanya PAD 2022 itu 150 juta. Benar. Nah ini yang jadi pertanyaan saya nih, karena nggak tahu langsung kan. Benar. 150 juta itu PAD dari 16 pasar yang di... Benar. Atau cuma pasar 16? 16. Cuman dari pasar 16, seluruh pasar. Hanya pasar 16 atau seluruh pasar yang ada di Palembang? Seluruh. Wih, kecil banget ya PAD. Ya itu betul. Itu memang di sini ada berita yang saya baca juga 150 juta tersebut dari Pemda Pasar yang membawahi sekitar 16 lebih pasar yang ada di Kota Palembang. Waduh. Sedangkan tadi saya mendengar retribusi kita 7.000 bisa dikalikan sampai 500 lebih ya. Iya. 500 Kalau lebih. yang saya pahami retribusi itu gini Pak. Kalau yang di kami ya, yang di gedung pasar 16, itu setiap hari ditarik 7.000. 5.000 itu retribusi sesuai dengan peraturan yang ada. 1.000 itu keamanan, 1.000 itu kebersihan. Oke. Artinya retribusi resminya 5.000 artinya kan. Nah 5.000 dikali aja orang-orang yang aktif tuh. Nah sekarang begini Bung. Ini kan tidak ada perpanjangan. Sudah ada tindakan-tindakan belum yang dilakukan oleh pedagang untuk mengejar bagaimana perpanjangan itu bisa segera dilakukan? Sudah banyak Pak. Apa Jadi saja? kami sudah dulunya sudah menemui beberapa pihak. Termasuk dulu Pak Harnojoyo. Ketemu langsung? Iya dulu ada perwakilan dari kita perhimpunan. Saya belum masuk saat itu perhimpunan. Tapi saya mendengar bahwasannya dulu sudah ditemui ke DPR provinsi sudah, ke DPR kota sudah, sampai berlanjut sampai sekarang. Jadi sebenarnya usaha-usaha gimana sih Pak orang mau berpanjang? Oke. Sesuai hak yang ada ya. Itu nggak ditanggapin dengan serius loh. Tapi tiap hari berdagang ditarikin retribusi. Tiap hari. Oke. Nah sekarang sebenarnya ketika mengajukan perpanjangan ada hak tidak dari entah PD pasar ataupun dari pihak pengelola untuk memutus untuk udah kamu nggak usah diperpanjang lagi. Kalau ini kalau kita bicara hukum saya kurang paham ya Pak. Tetapi logikanya kan kalau memang ada hak pihak pengelola maupun pihak Pemkot sebagai yang memiliki lahan, menguasai lahan, itu tidak mau mutus ya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, kami pasti terima. Oke. Tetapi bila tidak sesuai aturan dan perundang-undangan berlaku, mereka memutus, ya kami tetap ada hak dong hukum untuk tetap melanjutkan kemana saja kan, untuk bertahan maupun dan lain-lain. Okay. Kalau memang sesuai aturan yang ada, mereka mau memutus hak kami, ceritakan apa masalahnya, dimasukkan di surat putusannya apa. Ya ini kan nggak ada jawaban sama sekali. Nah ini kami jadi bingung Pak. Nah ini, sekarang saya bahas ke ranah lain, tapi tetap berhubungan dengan pasar. Itu masalah soal revitalisasi yang kata lagi didengung-dengungkan ini. Revitalisasi Pasar 16 Pasar iya. 16. Jujur. Kita mulai dari pagar memagar deh nih. Pagar yang udah mengelilingi. Itu berpengaruh tidak? Jadi gini Pak, kalau Gimana? saya ceritakan pagar seng itu kalau nggak salah itu 4 Juli. 4 Juli. Dipagar ya. Sebelum dipagar itu ada informasi baik dari pedagang sesama pedagang kami PKL dan lain-lain bahwasannya pihak entah ini dari mana Pak ya, entah ini dari Pak Pemkot, entah ini dari pihak Perumda, entah ini dari pihak mana, itu akan memagar seng di sekeliling gedung. Benar nih. Malam kami ketahui oleh perhimpunan, jadi kami jaga-jaga nih malam-malam tuh kami mau lihat sih gimana sih caranya mereka mau magar karena apa sih, mau nanya rencananya kan. Cuman nggak terjadi. Malam pertama kami berjaga itu di tanggal 2. Di tanggal 3 itu ada sempat, kalau nggak salah karena kami melihat langsung ada cekcok antara pihak PKL, perwakilan PKL dari beberapa forum juga dengan pihak yang bersangkutan. Masalah mau memagar kan. Nah besoknya tanggal 3 Juli itu ada rapat di Komisi 2. Pembahasan masalah revitalisasi bahasanya. Revitalisasi. Kan? Kami mendengar nih pihak gedung, mendengar. Karena kabarnya mau dipagar, kami datang dong ke rapat. Jadi saat itu mau datang nggak dibolehin masuk oleh pihak staf DPR-nya kan. Karena sudah ada perwakilan katanya. Kami bilang itu pihak pedagang teman kami PKL. Kalau kami di dalam gedung, kabarnya mau ada rencana pemagaran. Kami mau tahu dong apa masalahnya. Akhirnya dibolehin masuk. Nah, saat itu
setelah pembahasan tentang teman-teman PKL, kami membahas tentang masalah gedung. Kabarnya mau dipagar, kami pertanyakan saat itu. Banyak saksinya, para pengurus kan ada 2. Kami pertanyakan kepada Pak Rijal secara langsung. Pak Rijal kepala PD Pasar ya? Oke. Kami pertanyakan di dalam ruang rapat itu, Pak Rijal, apa sih kajiannya tentang pagar ini? Kabarnya mau dipagar. Dan kenapa tidak ada sosialisasi sama sekali kepada kami di dalam gedung? Karena kalau memang jadi dipagar, ini logikanya saya Pak, pasti omset kami menurun. Iya, pengunjung pasti akan terhambat itu masuk ya. Okay. Orang berpikirnya gedung ini sudah tutup barangkali. Iya benar. Iya. Terus saat itu Pak Rijal tidak menjawab. Oke. Dan tetap dipagar kan sampai sekarang. Makanya sebelum kami pulang dari sana kan ditanya oleh pihak Komisi 2 saat itu Pak Abdul Taufik dan rekan-rekan Komisi 2 bilang, apa sih aspirasi kamu pedagang? Ya kami bilang, kalau bisa jangan dipagar, sosialisasi dulu lah sama kami para pedagang. Kami ini manusia loh, kami ini harusnya dibina loh oleh Perumda Pasar. Kok nggak tahu apa-apa tiba-tiba mau dipagar Pak? Ini kita bertanya aja sama Pak ya, setahu Bapak, ada nggak sosialisasi tentang revitalisasi maupun pemagaran itu? Belum ada, dari pihak media pun belum mendapatkan hal itu. Belum dapat kan? Apalagi kami Pak. Oke. Nah sekarang gini, ini kan kemarin ada pertemuan antara antara pedagang dan anggota DPRD ya, Komisi 2 ya. Komisi 2. Kan banyak tuh yang hasil dibicarakan. Poin-poin yang dicatat oleh pedagang yang dijanjikan lah oleh wakil rakyat itu apa saja? Jadi gini, pihak dari perwakilan rakyat juga mau mencarikan solusi yang terbaik untuk kami. Nah solusinya itu juga tergantung dari kedua belah pihak, baik dari kami maupun dari pihak pengolah ataupun Perumda Pasar kan. Kami singkat saja Pak, jadi kami menyampaikan aspirasi sesuai dengan aspirasi kami para pedagang. Yang pertama, masalah awal SHM SRS kami mohon diperpanjang. SHM, oke. Ya, karena kami mempunyai hak untuk memperpanjang. Bila pun tidak diperpanjang, ya apa sih alasannya? Ya, harus berikan kepada kami. Jangan didiemin aja dong. Yang kedua, kalaupun sudah diperpanjang, ada arah mau memperpanjang, ya kami berharap sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Misal nih kami diperpanjang, direkomendasikan untuk diperpanjang, para pedagang ini pemilik kiosnya, terus harga perpanjangannya sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku, kami siap. Ya. Selanjutnya masalah pagar. Ini aspirasi kami Pak ya. Aspirasi kami pedagang. Pagar ini kan yang pertama, kami bingung. Kami bingung tujuan pagar apa, manfaatnya ke kami apa. Karena kami berpikir biasanya pihak pemerintah itu memikirkan para masyarakat, memikirkan pedagang. Bagaimana sih omset setelah dari COVID dari pedagang itu bisa naik. Itu yang biasanya kami pikirkan kan. Biasanya pemerintah itu gitu. Ini kok dipagar tapi kami nggak tahu nih kegunaannya untuk apa. Oke, malah tambah turun lagi nih. Habis COVID udah terserang, pagar tambah turun lagi nih. Kalau memang dipagar, kenapa nggak sosialisasi, Pak? Gitu. Nah, tapi jadi kami berharap dibuka pagar. Kalau memang tidak ada kepastian hukum, tidak ada sosialisasi, tidak ada peruntukan yang jelas masalah pagar. Nah ini ada statement yang menarik nih dari wawancara dengan Pak Hibani nih, Sekretaris Komisi 2, yang soal pagar nih. Beliau bakal minta dengan Komisi 2 untuk meminta bongkar pagar keliling di Pasar 16 Ilir. Ini tanggapannya bagaimana nih? Alhamdulillah Pak, kalau memang perwakilan rakyat kita mendukung rakyat benar-benar. Karena bisa Bapak lihat di sana posisinya kami itu omset sangat turun. Yang kami bingung tuh gini Pak, kalau ini keluh kesah Pak ya. Keluh kesah. Kalau memang dipagar, harusnya kan ada sosialisasi dulu kepada kami. Sekarang sudah tidak ada sosialisasi, sudah dipagar toh. Tetapi kami masih berdagang di dalam. Tetapi yang memagar ini, pihak manapun itu saya nggak tahu. Kok nggak ada inisiatif loh untuk memberikan tulisan bahwasannya pedagang di dalam tetap berdagang. Para pengunjung itu tahu bahwasannya
masih ada orang berdagang. Oke. Atau jangan-jangan disengaja biar orang tidak tahu kalau ada orang berdagang di pasar. Bisa jadi. Kok sekelas orang yang bisa memagar itu nggak memikirkan hal yang itu. Oke. Tapi sebenarnya keputusan ini harus dikawal loh, Bung. Jangan sampai kita lalai karena ini udah dijanjikan oleh wakil rakyat. Berarti pihak pedagang harus mengawalnya juga nih. Makanya kemarin itu memang setelah dari rapat kami menyampaikan beberapa aspirasi yang sudah beberapa tadi masalah pagar juga kan. Selanjutnya kami berpikir karena selama ini kami dikelola oleh pihak ketiga. Oh, oleh pihak PT, ketiga. Oleh PT. Oke. Yang kami pahami, kami baca peraturan-peraturan yang ada. Perumda Pasar Jaya itu, Jaya Palembang itu kan BUMD kalau nggak BUMD. salah. Ya, BUMD. Benar. Kan salah satu tugas pokoknya mengelola pasar. Ya. Nah, sekarang jadi pertanyaan pribadi nih pertanyaan saya. Kenapa sih dikerjasamakan ke pihak ketiga lagi? Karena dulu sudah PT Prabu, lanjut ke PT GTP, lanjut lagi sekarang ke PT BCR. Apa sih rekomendasinya? Apa sih masalahnya kok bisa dialihkan ke pihak ketiga lagi pengelolanya? Ini Bung bertanya seperti ini, apakah dengan kerjasama pihak ketiga ini merugikan pedagang? Sekarang gini, kalau kita anggap tidak merugikan pedagang, sekarang sudah dipagar. Oke. Pagar ini sangat merugikan bagi kami tanpa sosialisasi. Nah, ini pagar ini berkaitan dengan pihak ketiga atau tidak? Kami kurang paham. Tetapi per 17 Mei ada surat edaran. Di gedung-gedung itu, di gedung Pasar 16 itu ditempel surat-surat edaran bahwasannya per 17 Mei. Tanggal 17 Mei itu pihak Perumda Pasar bilang bahwasannya sudah dikerjasamakan kepada pihak ketiga dalam bentuk kerjasama KSO. KSO itu kerjasama operasi kali ya? Ya, operasional kali ya. Kurang paham juga. Nah, setelah dari situ itu kan Mei, Juli dipagar. Nah, sekarang kira-kira berkaitan atau enggak nih? Kurang paham ya. Pernah tidak komunikasi dengan pihak ketiga, para pedagang? Jadi gini, melakukan komunikasi. Pihak ketiga maupun Perumda komunikasinya pada saat di komisi rapat. Di rapat komisi 2. Saya sendiri 2 kali bertemu dengan mereka di ruang rapat itu. Yang pertama ketemu waktu masalah pagar, saya bilang sosialisasikan dulu kepada kami. Nggak terjadi nih. Tiba-tiba besok dipagar. Besok pagi saya datang ke pasar, saya bilang, kenapa dipagar tetap? Katanya kita sudah sepakat. Tidak ada sepakat dengan kami. Kami gedung. Tidak ada sepakat, tidak sosialisasi. Kami mintakan sosialisasi. Dijawab oleh pihak BCR saat itu, saya temui dulu. Oke, nanti kita akan sosialisasikan. Sampai sekarang tidak. Oke. Nah, dengan pihak ketiga ini, kalau berarti komunikasinya melalui PD Pasar dan Komisi 2 ya pertemuan-pertemuannya. Kalau mereka datangi pasar, menjelaskan kalau bakal revitalisasi atau yang lainnya, itu dilakukan tidak? Kalau saya bertanya pada beberapa pengurus, tidak ada. Tidak ada ya? Bertanya juga dengan beberapa pedagang, tidak ada. Saya sendiri pun tidak. Oke. Nah, jadi masalah revitalisasi kami ketahui cuma dari media, Pak. Makanya dari awal kami menuntut untuk segera lakukan sosialisasi kepada kami. Tujuan revitalisasi itu apa sih? Kegunaannya apa sih? Apa yang mau dibangun? Apakah ada hak kami yang bakal terlewati? Kan mungkin bisa dijelaskan, Pak. Ini yang jadi masalah. Kenapa sih tidak ada sosialisasi? Ini yang jadi masalah. Yang kami pertanyakan benar-benar ini dari 17 Mei sampai sekarang tidak ada sosialisasi masalah itu. Nah, ini sekarang saya menyangkut ke perpanjangan hak guna bangunan. Ini kan salah satu tuntutan dari himpunan ya, perhimpunan. Tapi kan otomatis harganya pasti tidak akan sama dong dengan yang pertama kali di 2016 ya. Nah, ini kira-kira nanti kalau harganya naik masih siap tidak pedagang? Jadi gini, Pak. Gimana? Yang sampai sekarang kami belum paham regulasinya. Regulasinya. Jadi perpanjangan itu kan beda dengan membeli. Itu logika kami loh. Kalau membeli itu pertama kali gedung yang baru itu kami beli dapat ASN SRS. Selanjutnya kami ada memperpanjang. Nah, sepemahaman kami memperpanjang sertifikat itu tidak semahal membeli pertama kali. Ya, benar. Logikanya. Nah, sampai sekarang itu belum terjadi. Dari pihak manapun belum ada keluar tentang harga perpanjangan. Berapa persen sih anjloknya omset pedagang semenjak dipagar, semenjak 75%. 75%.
Ya lihat aja Pak posisinya di dalam gedung itu banyaklah orang yang berdagang sama pegawainya daripada orang yang beli. Dan itu sudah membuat maaf nih, kios-kios itu tutup atau gimana? Jadi ada beberapa kios yang tutup. Teman-teman kita ada yang tutup karena kan dari Covid Pak. Dari Covid mau buka lagi kan banyak yang collab lah masalah. Kemarin pas pertemuan dengan DPRD disampaikan tidak? Kalau kami ini omset kami ini 75% loh turun. Kalau masalah persentasenya tidak kami sampaikan, tetapi kami sampaikan bahwasanya omset kami sangat menurun setelah ada pemagaran. Nah, pemagaran ini untuk apa juga kami belum paham. Nah, ini kan dengan wali kota kemarin dengan Pak Harnojoyo sudah sempat dibicarakan ya. Ya, dulu ada perwakilan kan ya. Nah, ini dengan PJ wali kota yang baru nih, Pak Ratu Dewa. Ini yang belum sempat kami laksanakan. Belum sempat kami laksanakan. Dan sebenarnya kami berharap Pak PJ Wali Kota itu ngeh lah masalah di Pasar 16 itu kan. Apalagi ada pemagaran, apalagi kondisi pasar tuh kayak mana kan. Seharusnya beliau tuh sebagai calon pemimpin. Iya, benar. Ya, yang saya anggap kredibel lah, bagus lah orangnya. Tetapi saya bingungnya kok masalah pasar ini nggak disentil sama sekali oleh beliau. Tapi kemarin baru dari sana loh beliau, dari acara anak-anak muda di Makanya saya bilang kok nggak disentil. Harapan saya kemarin kan dapat info juga bahwasannya Pak Ratu Dewa itu datang ke gedung Pasar 16. Kan? Harapan saya Pak Ratu Dewa itu melihat ada pagar nih, ada kayaknya kurang enak nih para pedagang sama pengunjung nih bakal mau terjadi jual beli di sini kalau kondisinya gini. Ya harapan kami harusnya ada sentilan lah dari Iya, ada reaksi lah ya. Karena walaupun kemarin wali kotanya Pak Harnojoyo, beliau kan sekdanya kan. Beliau sekdanya. Otomatis sedikit banyak mengetahui lah tentang hal ini. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Pak Mungkas dari saya nih, Bung. Nah, dengan kondisi seperti ini, andaikan berlarut-larut, tidak ada solusi. Sedangkan kita mendekati tahun politik di 2024. Apakah akan ada semacam gerakan-gerakan aksi nih akan dilakukan pedagang untuk menyuarakan lebih keras lagi tentang tadi? Jadi gini ya, para pedagang dan anggota kami itu ada beberapa orang yang ingin melaksanakan demo, ingin menyampaikan aspirasi, karena katanya kayaknya kita ini tidak didengar. Iya. Tetapi kami sebagai pengurus selalu bilang itu jalan terakhir. Kita akan laksanakan dulu pendekatan pihak pemerintah, pihak terkait. Dan alhamdulillah sekarang ini sudah ditanggapi oleh Komisi 2 kan. Komisi 2 juga sudah berjanji akan menyampaikan aspirasi kami. Masalah hasilnya kita tunggu nanti. Saya sama teman-teman sudah menenangkan para pedagang maupun anggota. Cuman nantinya saya nggak tahu nih. Ini sudah terbawa sampai ke, maaf nih, aduan-aduan ini ada tidak yang ke kejaksaan atau ke mana, ke kepolisian? Kalau sampai sekarang belum. Belum ya. Cuman nanti ada kemungkinan Pak. Ada Karena kemungkinan. kami kan harus ada kepastian hukum dong di dalam itu. Ya setahu kami kan seharusnya pemerintah itu maupun pihak yang bekerja sama dengan pemerintah itu mementingkan masyarakat, mementingkan pedagang dalam hal ini di pasar gedung Pasar 16. Itu harusnya memikirkan tentang bagaimana sih omsetnya naik. Bagaimana sih cara merenovasi agar tidak terlalu bobrok kelihatannya? Itu dulu seharusnya. Ketika ekonomi kami naik, ekonomi kami stabil, barulah berpikir tentang revitalisasi. Tapi sekarang juga revitalisasi juga bingung untuk apa. Iya, belum ada pergerakan juga sama sekali ya. Iya, belum. Walaupun sedikit tidak terasa lah pergerakan revitalisasi. Ya kalau pemahaman saya kalau masalah untuk revitalisasi kan artinya ada beberapa izin yang harus dipenuhi. Selanjutnya juga mau bekerja juga harus ada izin kan. Benar-benar. Ini yang bingungnya sudah dipagar, ini sudah hampir 4 bulan dipagar, sudah urus izin-izin belum? Kok belum bekerja? Terus kami ini omset kami gimana? Oh, benar. Ini kalau lama-lama bisa hilang pencarian kami, Pak. Jangan-jangan itu salah satu tujuannya nanti karena tutup, malah menghilang dan mulai revitalisasi. Ini bahaya, makanya kami. Itu asumsi ya. Iya bahaya nih, karena itulah kami sampaikan kepada Komisi 2. Kalau bisa suarakan, tolonglah kami kembali pengelolaannya ke pihak Perumda Pasar, agar bisa mudah diawasi oleh pihak pemerintah kan.
kita sama-sama tahu ini logikanya Pak ya, pendapat saya. Yang namanya dikerjasamakan ke pihak ketiga, ya sama-sama cari untung artinya. Siap, Nah, benar. yang takutnya yang jadi berdampaknya, takutnya yang jadi imbasnya itulah kami para pedagang. Kami sekarang sudah ada dampak nih dari pagar. Belum lagi ke depannya Pak. Oke, benar. Nah, sekarang saya minta Bung Jamar untuk memberikan closing statement deh. Harapan dari Bung Jamar dan sebagai wakil pengawas dari perhimpunan kepada pemerintah Kota Palembang. Bagaimana menyikapi hal ini? Silakan, Bung. Oke. Terima kasih Pak. Harapan saya kepada pihak pemerintah kota dalam hal ini yang mempunyai wewenang di dalam peraturan undang-undang, bahwasannya pemerintah itu harusnya mengayomi, membina para masyarakat. Dalam hal ini untuk di pasar 16 itu membina kami dengan harmonis. Bila mana kami tidak mendapatkan haknya untuk memperpanjang, ya berikan penjelasan. Ekonomi kami kurang stabil loh setelah COVID. Mohon stabilkan dulu. Beri kami ruang untuk berdiskusi kepada pihak Pemkot. Apa sih masalah yang sebenarnya? Apa sih keinginan kami? Karena harapan kami sebenarnya Pemkot itu memberikan jalan keluar kepada kami untuk membenahi ekonomi kami, merenovasi pasar, memperpanjang SHM kami, selanjutnya membina kami agar bisa sejahtera. Oke, terima kasih Bung Jamar Gledek Saputra sebagai wakil pengawas P3SRS. Oke, baik sahabat Suara Metropolitan, inspirasi daerah untuk Indonesia. Inilah sedikit obrolan saya dengan Bung Jamar, dan kami akan ngobrol lagi banyak dengan narasumber lain menyangkut pasar, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan pesan kami dari Suara Metropolitan, jangan sampai menunggu masyarakat melakukan aksi, melakukan demo, baru disikapi. Kalau bisa kita kerjakan, kita lakukan dengan hal-hal damai, itu hal yang terbaik. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Terima kasih, Bung. Terima kasih Pak.